Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Dalam sesi yang ke-9 ini kita lanjutkan, yaitu ahli waris yang punya bagian tertentu. Sesi yang ke-8 kita sudah sampaikan bahwa ahli waris yang punya bagian tertentu, kelompok-kelompoknya sudah kita sampaikan, tinggal satu kelompok yang sudah adalah setengah, 2/3, kelompok seperempat, kemudian 1/8, kemudian 1/3. Berarti tinggal satu kelompok lagi yang mempunyai bagian 1/6. Kelompok 1/6 ini yang paling banyak orang-orangnya yang punya bagian 1/6. Yang pertama adalah ibu apabila ada anak atau cucu. Jadi almarhum mempunyai anak, mempunyai cucu, maka bagian ibu adalah 1/6. Yang kedua nenek dari ibu ataupun nenek dari bapak mendapat bagian 1/6 apabila ada anak atau tidak ada anak. Jadi almarhum itu punya anak atau tidak mempunyai anak, maka nenek dari ibu atau nenek dari bapak itu mendapat bagian 1/6. Begitu juga seandainya nenek dari ibu dan nenek dari bapak itu ada dua-duanya, maka bukan masing-masing mendapat 1/6, tetapi adalah 1/6 itu bersekutu antara nenek dari bapak dan nenek dari ibu. Kemudian nenek dari ibu nenek dari ibu atau nenek dari bapak, saya ulangi, seandainya ada dua-duanya, yaitu bersekutu 1/6. Kemudian saudara yang kelima adalah saudara seibu bila seorang. Jadi saudara seibu manakala seorang, maka bagiannya adalah 1/6. Karena kalau misalnya 2 orang atau lebih, sebagaimana pada sesi yang ke-8, dia mendapat bagian 1/3 kalau 2 orang atau lebih. Tapi kalau hanya seorang, maka dia mempunyai bagian 1/6 saja. Kemudian bapak bila ada anak atau cucu. Bila ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki, maka bagian bapak adalah 1/3 saja. Tetapi seandainya masih ada sisa, di situ misalnya tidak ada anak laki-laki atau tidak ada cucu laki-laki, maka kemungkinan masih mungkin bahwa bapak tadi mendapat bagian 1/6 plus asobah, artinya plus ditambah dengan sisa sebagai asobah seandainya masih ada sisa. Begitu juga kakek manakala cucunya yang meninggal tadi mempunyai anak atau mempunyai cucu, maka kakek itu mendapat bagian 1/6. Sama bahwa kakek ini seandainya masih ada sisa di dalam kasus tersebut, maka kakek masih mendapat bagian tambahan sisa, di samping dia mendapat bagian tertentu adalah 1/6 atau 1/6 plus asobah seandainya masih ada sisa. Kemudian jadi yang dimaksud kakek yaitu kakek yang dari bapak. Jadi bukan kakek yang dari ibu. Nah, ini sudah 7 orang yang punya bagian 1/6 itu. Kemudian juga harus diketahui bahwa ada ahli waris yang pasti mendapat. Yang pasti mendapat itu ada 5 kelompok atau 5 orang.
Yang pertama adalah bapak, ini yang pasti mendapat. Yang kedua adalah ibu. Yang ketiga adalah anak laki-laki. Yang keempat adalah anak perempuan. Yang kelima adalah suami atau istri. Jadi ahli waris yang pasti mendapat atau tidak pernah terhalang oleh siapapun yaitu ada 5, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian suami atau istri. Ini ahli waris yang pasti mendapat bagian, artinya tidak ada yang menghalang-halangi, atau dengan kata lain bahwa dia pasti mendapat warisan. Ahli waris inilah yang juga perlu kita ketahui, karena kemungkinan mereka ini ada, namun kadang-kadang dianggap sebagai ahli waris yang tidak mendapat bagian, padahal ibu ataupun bapak itu mempunyai bagian 1/6 manakala ada anak atau ada cucu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu in kana lahu waladun. Wali abawaihi, dan bagi ibu bapaknya, ibu bapak si mati, jadi si mati meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, likulli wahidin, masing-masing minhuma dari keduanya, as-sudusu mempunyai bagian 1/6. In kana lahu waladun, apabila si mati tadi mempunyai anak atau mempunyai cucu. Inilah yang harus kita ketahui. Di samping kita mengetahui bagian-bagian tertentu yang tadi, juga kita harus mengetahui siapa ahli waris yang pasti mendapat. Yang disebut tadi ada 5 orang tadi. Nah, semoga ini di samping kita mengetahui bagian-bagian tertentu, kemudian siapa pula yang pasti mendapat, kemudian nanti tinggal siapa apa yang menghalangi atau siapa yang menghalangi ahli waris satu dengan yang lain itu, sehingga kita tahu persis kita tentang siapa bagiannya berapa, kemudian syaratnya bagaimana, sehingga kita tidak salah memberikan bagian. Karena salah satu saja di dalam memberikan bagian, otomatis akan salah semuanya, bagian itu akan menjadi berubah semuanya. Inilah pentingnya di dalam kita memastikan tentang bagian-bagian tadi, manakala atau siapa yang ada pada kasus-kasus tersebut. Nah, demikian ahli waris yang punya bagian tertentu. Insya Allah pada sesi yang ke-10 nanti kita akan menyampaikan tentang ahli waris yang tidak dapat atau yang terhalang oleh ahli waris yang lain. Di samping juga kita membuat contoh-contoh kasus, sehingga perhitungannya itu kita bisa mudah untuk mengetahui cara-cara perhitungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya ilmu waris ini, karena ilmu ini yang diprediksi Rasulullah SAW, ilmu yang akan hilang lebih dulu. Semoga kita bisa memahami dan memberikan ilmu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di samping juga Allah memudahkan kita sekalian di dalam memahami ilmu waris ini khususnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.